Sanggar Genjring Soko Aji merupakan sanggar kesenian kuda lumping yang berada di Desa Sokoyoso. Arti Soko Aji berasal dari kata Soko yang artinya tiang dan Aji yang berarti kemuliaan. Sanggar Soko Aji bertempat di Desa Sokoyoso, RT 5 RW 2, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Genjring Soko Aji mengawali kegiatan di bidang seni, terutama kesenian kuda lumping. Paguyuban ini berdiri pada tahun 1995 dengan nama Genjring Sokoyoso dan di tahun 2016 telah diresmikan oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan atau Dewan Kesenian Daerah dengan nama Sanggar Tradisi Soko Aji. Sanggar Soko Aji sebagai wadah kesenian tradisional yang meliputi seni tradisi, tari-tarian, kuda lumping, dan debus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking berdirinya Genjring kuda lumping Soko Aji Kepomriki Sokoyoso menika awit tahun 1992 gangsal. Nah, kala wau ingkang dipun sesepuhi saking Bapak Nasihi. Menika saking masyarakat menika nggih sanget mendukung sanget niku awit menika istilahipun Soko Aji menika tertib enten tempatipun upami kok enten alat-alat nopo menika enten tempate khusus kangge peralatan nopo besertan tempat bekakas Soko Aji mekaten. Lah saking menika kangge ndamel sanggar menika saking kesadaran masyarakat mriki Sokoyoso mboten khusus saking paguyuban kok mboten mekaten. Soko Aji punya yang namanya gamelan. Nah, tadinya kan nggak punya gamelan, nggak mikir bikin sanggar. Karena setelah punya gamelan, terus gamelan itu dititipkan di tempat orang. Pindah seperti kucing beranak dari tempat Pak Yato, pindah ke tempat Pak Pomo. Akhirnya kita orang-orang tua mikir harusnya bagaimana? Harusnya bikin sanggar. Kebetulan ada tempat kosong di sebelah TK. Nah, akhirnya kita kaum tua rebukan. Setelah itu kita gali dana. Akan saya jelaskan dari awal sebelum saya menemukan nama Soko Aji. Jadi awalnya Soko Aji itu berdiri tahun 1995 itu ada regenerasi sampai 3 generasi ketua dan 4 generasi di tangan saya. Setelah itu paguyuban vakum tidak berjalan. Nah, setelah saya mengumpulkan anak-anak untuk kita bangun kembali, ini cerita mungkin tidak masuk akal, tapi ini yang terjadi. Percaya tidak percaya itu tergantung yang menyikapinya. Jadi kami anak-anak muda itu melakukan munajat, melakukan ritual khusus untuk membangun paguyuban Soko Aji supaya bisa langgeng, dari yang tua, dari yang muda bisa bersatu kembali. Nah, setelah itu kami melakukan prosesi ritual adat Jawa dan mendapatkan nama Soko Aji. Jadi nama Soko Aji itu bukan dari saya pribadi, Mas Amin atau Bapak Lani atau Pak Pomo. Memang itu mendapatkan petunjuk yang dibilang petunjuk gaib dari yang bernama Mbah Rembet. Jadi diberikanlah nama Soko Aji. Filosofi arti nama Soko Aji itu adalah Soko itu adalah tiang, Aji itu adalah kemuliaan, kehormatan. Jadi Soko Aji tiang kemuliaan. Jadi supaya Soko Aji itu bisa bangkit kembali dan menjadi sosok dan menjadi figur bagi paguyuban lain. Nah, jadi untuk prosesi supaya anak-anak itu menjadi seperti itu sebenarnya bukan fase 100% hilang ingatan, tapi kita gunakan yang namanya fase trans. Fase trans itu kalau dalam bahasa mistisnya itu
antara kesadaran dan tidaknya itu masih banyak sadarnya. 60-40. Jadi yang kita gunakan total pure 100% hilang ingatan itu tidak. Karena jika kita gunakan fase yang 100% hilang ingatan itu akan ada efeknya bagi mental mereka. Jadi mereka itu akan berpengaruh ke daya pikir dan perilaku. Jadi akan berpengaruh ke jadi temperamental, terus agak pelni, telat mikir, itu seperti itu efeknya jika sering digunakan hal seperti itu. Makanya kami menggunakan fase trans. Jadi kalau ditanyakan tuh rasanya tidak ingin berlari, tapi seperti ada yang menyuruh berlari. Tidak ingin marah, tapi seperti marah, itu seperti itu. Tapi fasenya tuh saya melihat jenengan itu masih ingat, oh itu Mbak Sinta, itu si A, si B, si C, ingat. Cuman kesadaran kita seolah-olah tuh ada yang mengendalikan seperti itu. Syarat menjadi pemain di paguyuban dan kita di sekolah itu tidak ada syarat, tidak ada syarat khusus. Yang penting satu, syaratnya sehat secara fisik, jasmani, rohani. Yang penting nomor satu itu apa ya? Dia peduli dengan seni budaya, apapun itu bentuknya, apa kuda lumping, apa wayang orang atau ketoprak, apa syarat itu sama. Yang penting ada kemauan, sehat jasmani rohani, bisa apa namanya ya, menghargai satu sama lain, bahkan menghargai yang namanya seni kebudayaan Jawa, karena kita orang Jawa. Ya sebisa mungkin kalau dia peduli, oke silakan masuk. Usia itu yang penting apa ya, SD juga nggak apa-apa, masih kecil juga nggak apa-apa. Yang penting kan kita kan banyak permainannya sebenarnya. Kalau tari yang tidak harus remaja, kalau anak-anak yang mau nggak apa-apa, masuk bisa apa-apa. Sebenarnya yang namanya seni kuda lumping itu nggak ada bedanya di Sokoaji atau di tempat lain, nggak ada bedanya, cuman pengemasannya saja yang berbeda. Di sini kan rata-rata kalau paguyuban kuda lumping kan tari, topeng, barong, trans atau kesurupan, ya sama saja. Cuman kan cara pengemasannya berbeda. Di Sokoaji punya ciri yang sudah terkenal, anak-anak itu kan dibilangnya kan jarang kentir, itu kuda gila. Jadi berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain kan fase yang mau trans itu kan biasanya ada tari, ada permainan apa, debus segala macam. Kalau di Sokoaji itu nggak ada. Yang ada ya setelah kita itu apa namanya ya, parade ngiring anak yang sunat itu kan, udah sampai di situ ada tari-tarian langsung gender gitu aja. Kalau menurut seni tradisi kan ada sesaji, pemain nomor satu, terus sesaji, terus pawang, terus penjaga. Itu kan masing-masing ini tuh ada artinya atau ada maknanya. Ini hubungannya sama apa namanya kepribadian dalam bertingkah laku atau kehidupan sehari-hari sesama manusia itu sebenarnya ada semua. Contoh dari kuda lumping itu kan mencerminkan manusia yang waras menjadi tidak waras. Sekarang itu kan banyak manusia yang berpikir apa namanya intelektual tapi ujung-ujungnya bajingan, kan banyak. Nggak ada bedanya itu dengan kuda lumping. Terus yang namanya penjaga itu kan siapapun diri pribadi manusia itu kan ada penjaga. Yang namanya penjaga itu rasa atau apa ya, ilmu pengetahuan. Jadi manusia kalau nggak punya ilmu pengetahuan otomatis dia akan berbuat sewenang-wenang semaunya dia sendiri. Kalau dia itu punya ilmu pengetahuan atau sedikit mempunyai pengetahuan, oh saya berbuat begini, saya itu salah. Itu filosofinya penjaga begitu. Terus yang nomor 3 itu sesaji. Sesaji itu mengumpamakan apa itu di kados jenengan upamane rawuh tenggen kula kan otomatis tak suguh. Nah, suguhane niku kan jenengan kersane niku napa? Biasane kan kados niku. Masa tamu tak suguhi telo biasa senengi wayang kan. Nah, kan ketoke kepriye kudune kan. Ya kita harus menyesuaikan. Jadi ya yang namanya apa ya? Sesaji itu kan wujud persembahan, bukan persembahan kepada setan atau jin itu enggak, cuma
apa namanya ya, wujudnya itu menghargai sesepuh. Setiap manusia yang mati kan dipercaya dalam Islam itu, agama kita kan ada apa namanya ya, istilahnya itu kalau kita berbuat salah itu ada hukumannya. Nah, setiap orang yang mati itu kan mempunyai apa, jasa. Nah, di situ jasa itu yang kita hormati. Contoh Mas, dulu paguyuban kuda lumping itu ada yang menciptakan bahwa kuda lumping itu sebagai sarana dakwah. Nah, kita itu mengambilnya di situ, Sokoaji mengambilnya di situ. Contoh kembang, kembang itu kan banyak warnanya, banyak lah. Itu menggambarkan apa ya, diri pribadi yang dikasih pasugatan atau dihargai itu kan ya wujudnya perilakunya macam-macam, tapi mereka juga baik semua, ya harum, ya begitu, ya indah gitu. Kalau menyan mewujudkan doa itu kan nggak ada loh doa yang jelek-jelek, itu kan nggak ada doa, kan semuanya baik. Di filosofi kan digambarkan dengan menyan yang baunya harum. Jadi, nah yang sentral itu pawang kayak Mas Jody itu pawang. Jadi pawang itu mempunyai apa ya, istilahnya dia itu mempunyai komando sepenuhnya, baik untuk yang apa namanya, pemain kuda lumping yang jaga, yang mengatur sesaji dan mengatur ritme apa namanya musik, juga pawang semua yang handle pawang. Pawang itu diibaratkan hukum atau agama apapun itu baik. Jadi agama itu kan berupa hukum, mengerti salah dan benar antara manusia sesama manusia, manusia sesama makhluk Tuhan dan Tuhan. Itu pawang, istilahnya begitu Pak. Jadi pawang itu bukan hanya sekedar pawang, tapi dalam seni kuda lumping itu filosofi semua, filosofi dalam hidup.